Ini tugas kita ngecat rumah gimana? Cat tinggal cat. Iya, santai aja. Tinggal lihat bentuknya. Kalau masalah bentuknya mah kayak peluru tau nggak? Nih, aku ada gambaran nih. Wah, tuh. Masa bentuk rumahnya kayak peluru kan lucu. Oh, ini mah setengah bola, ininya tabung. Sama aja itu mah. Ukurannya berapa itu? Itu ukurannya udah ada di sini. Oh iya. Jari-jarinya 3,5 meter buat bola, terus tinggi tabungnya 3 meter. Terus jendelanya 4 meter. Oh, I see. Tapi kira-kira berapa ya biaya untuk pengecatannya? Pengecatannya kira-kira sih per meter tuh 50.000. Wow, mahal juga. Iya, makanya mahal banget. Udah gitu rumahnya gede kan. Kita pasti keluar banyak duit ini. Wah, kalau kayak gini sih aku nggak sanggup. Aku keluar aja lah. Dari Aku kelompok juga ini. nggak sanggup pak. Jangan bantuin. Nah, masa dua doang ada senior. Jangan dap. Dah. Ya, Dap sama Safety pergi. Gimana ya? Das, berarti tinggal kita berdua dong. Lah, nggak ada dia juga. Aduh, sendiri dong berarti. Pada video kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya, baik tabung, kerucut, dan bola. Kita mengulang kembali ya. Jadi agenda kita bangun ruang sisi lengkung dan contoh-contoh soalnya. Yang pertama yang harus kita ingat tabung ya, yaitu ada tinggi, alas, ada luas permukaan ketika kita ini bedah ya, jari-jari. Ini ada luas permukaan, tutup, alas, dan selimut ya. Alas, tutup sama lingkaran, dan selimut bentuknya persegi panjang. Jadi diperoleh luas selimut tabung adalah 2 pi RT ya, panjang kali lebar. Untuk luas permukaan sendiri itu tinggal kita tambahkan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, atau biasa ditulis 2 pi R buka kurung R tambah T ya. Untuk volume sendiri kita akan mengulang bahwa itu adalah dasar untuk mencari volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka dapatnya adalah pi R kuadrat T ya. Kita lanjut ke kerucut. Perhatikan gambar kerucut. Tinggi, ada jari-jari, dan ada garis pelukis atau S yang berlaku rumus Pythagoras ya. S kuadrat sama dengan tinggi kuadrat tambah R kuadrat. Lalu ketika ini kita buka, ada selimut berbentuk juri lingkaran ya, ada alas. Di sini ada sudut pusat karena dia bentuk juri lingkaran, di mana luas selimut kerucut ini adalah PRS. Ingat, S-nya itu adalah garis pelukis ini ya. Jadi kalau untuk mencari luas permukaannya, ya tinggal kita tambahkan antara selimut dan alas ya. Jadi PR kuadrat tambah PRS sama dengan bentuk lainnya adalah PR R tambah S. Sementara untuk volume dari kerucut itu adalah sepertiga ya. Ada sepertiganya luas alas kali tinggi. Jadi sepertiga PR kuadrat dikali T. Ini untuk yang kerucut. Dan yang terakhir untuk bangun ruang sisi lengkung bola. Ya. Bola ketika ini kita belah, kita masukkan ke dalam sebuah tempat lingkaran dengan sama bentuk lingkaran, setengah bola di sini. Itu akan mendapat 4 buah lingkaran ya, menutupi. Jadi untuk luas permukaannya tinggal kita kalikan 4 dari sebuah lingkaran ini ya, yaitu 4 kali ini 4 kali ya luas lingkaran, atau 4 pi R kuadrat. Sementara untuk volume bola rumusnya 4/3 pi kali R pangkat 3. Itulah bangun ruang sisi lengkung yang kita pelajari saat ini. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama, tabung dan bola. Pada gambar
ada sebuah tabung berisi air, dimasukkan 3 buah bola. Tentu permukaan air akan naik. Jadi soalnya seperti ini. 3 buah bola berjari-jari 7 dimasukkan ke dalam tabung yang air mula-mulanya itu 19 cm. Ya, dengan diameter tabung, diameternya ini garis tengahnya adalah 21. Pertanyaannya, berapa tinggi permukaan air sekarang setelah dimasukkan 3 buah bola padat? Ini. Ya, itu pertanyaannya. Sebelum dimasukkan tingginya 19. Setelah dimasukkan berapa kira-kira tinggi permukaan air? Baik, kita akan mencari solusinya. Pertama, bahwa ketika bola ini 3 buah dimasukkan, permukaan air akan naik, ya. Volume air yang naik itu sama dengan volume 3 buah bola. Karena air ada pada permukaan tabung, berarti sama dengan volume tabung. Jadi di sini ini adalah volume air naik karena pada permukaan tabung, jadi dia berbentuk tabung. Itu sama dengan volume 3 buah bola yang dimasukkan. Ya, kita masukkan rumus volume tabung, PR kuadrat T sama dengan 3, karena ada 3 buah bola dikali volume bola. Kita masukkan nilainya, ini P bisa kita coret, 3 juga bisa kita coret, ya. Tinggal R kuadrat, R-nya tabung di sini berapa? 21 ya, per 2. Karena ini diameter, kita tuliskan 21 per 2. Lalu kita bagi 21, 21, 7 sama 7. Di sini dapatnya 3 ya. Jadi ketika kita kalikan 9, 4. 9 per 4 dikali tinggi sama dengan 28. Maka diperolehlah tinggi kenaikan air, ya, 112 per 9 atau 12,4 cm. Ingat ya, ini adalah tinggi kenaikan air. Setelah kita dapat tinggi kenaikan air, lalu tinggal kita tambahkan dengan tinggi mula-mula yang ada tinggi air pada tabung. Jadi tinggal kita tambahkan 12,4 cm ditambah dengan 19. Diperolehlah ketinggian air yang sekarang pada tabung adalah 31,4 cm. Mudah ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, kita masuk pada contoh yang kedua. Contoh terakhir kita pada buang sisi lengkung ya, yaitu tentang juru lingkaran dan kerucut. Ada sebuah juru lingkaran yang akan dibuat menjadi sebuah kerucut dengan sudut pusatnya 288. Jari-jari lingkaran di sini adalah 12. Ya. Jadi, yang pertanyaannya adalah berapakah jari-jari kerucut? Ketika ini kita lipat, berapa jari-jari kerucut yang terbentuk dari juri tersebut? Jari dari juri lingkaran tersebut ini ya. Baik, kita akan mencari solusinya. Bahwa jari-jari ketika ini dilipat menjadi sebuah kerucut, maka jari-jari ini akan menjadi garis pelukis. Ya. Di mana bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring ini. Ya. Ini kan adalah luas juring. Kalau dalam lingkaran, ketika ini dilipat menjadi sebuah kerucut, dia akan menjadi luas selimut kerucut. Berarti sama luas selimut kerucut dengan luas juring lingkaran. Ingat, luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS. R-nya ini adalah jari-jari kerucut. S-nya ini adalah garis pelukis. Ini dia ya. Sementara untuk luas juring lingkaran, kita masukkan sudut pusat, ada P, jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran. Kita coret nilai P-nya. S dengan jari-jari lingkaran sama, kita coret 1. Ya. Maka yang tertinggal adalah jari-jari kerucut, masukkan sudut pusatnya 288. Ya, dikali jari-jari lingkaran 12. Kita bagi, dapatlah nilai hasilnya 9,6 cm.
Inilah jari-jari kerucut yang terbentuk dari juring lingkaran pada soal. Ya, belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk minggu review kita. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat tentunya. Saya ucapkan sama kamu dan tetap menjaga kesehatan. Tetap belajar untuk masa depan. Tetap memakai masker jika berpergian keluar dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, saya minta kita tetap juga berdoa agar pandemi COVID ini bisa berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah. Terima kasih. Bye-bye.